Ke-225. Theo Valerise. Aku berlari sekuat tenaga, mengikuti ranjang pasien yang bergerak cepat membawa tubuh suamiku yang tak sadarkan diri. Darah membasahi pakaian bagian bawahnya, menetes di lantai rumah sakit yang dingin. Dokter dan perawat berusaha memberikan pertolongan pertama untuknya dalam perjalanan menuju ruang UGD, seraya menjelaskan tindakan yang akan mereka lakukan. Sayang, aku mohon bertahanlah, buat aku dan anak-anak kita. Aku mohon. Pintaku. Dengan gemetar dan berlinang air mata, aku menggenggam erat tangan suamiku. Berharap dia akan membuka matanya kembali seperti 10 menit yang lalu. Wajah tampannya tampak pucat, tak ada semangat yang biasanya ada di sana. Suamiku masih tak bergeming, hanya denyut nadinya yang kian melemah. Tangis tercekat di tenggorokanku, tetapi aku berusaha untuk tetap tegar demi suamiku. Suamiku mengalami musibah di jalan, seseorang menusuk perutnya dengan pisau tajam hingga membuat perutnya terluka parah. Kejadiannya baru saja terjadi. Mobil kami dihantam oleh mobil lain dari belakang, dan saat suamiku meminta orang itu untuk meminta maaf, suamiku malah mendapatkan tusukan dan orang itu pergi entah kemana. Polisi saat ini sedang memburu orang tersebut, berbekal warna dan plat mobil yang aku ingat. Aku harap, polisi bisa segera menemukan dan membekuk orang tak punya hati itu, agar suamiku bisa mendapat keadilan. Suamiku dibawa masuk ke ruang UGD, sedangkan aku tak diperbolehkan untuk masuk. Aku terpaksa duduk di kursi tunggu sambil terus menangis. Beberapa orang yang membantu membawa suamiku ke rumah sakit berusaha menenangkan aku, namun tetap saja aku tak bisa menahan air mata ini untuk terus mengalir. Sambil menunggu di luar ruang UGD, aku terus berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Suasana di ruang tunggu terasa begitu menyesakan, detik demi detik terasa seperti jam. Hatiku terasa berat dan penuh kekhawatiran, tidak bisa membayangkan hidup tanpa suamiku. Ya Allah, semoga suamiku baik saja. Semoga dia cepat sadar dan kembali seperti semula. Tolong kasihani aku dan anakku juga calon anak kami yang sedang aku kandung. Aku terus memohon kepada Tuhan dengan segenap hati. Aku yakin akan kuasanya dan aku percaya dia akan mengabulkan doa-doaku. Beberapa saat kemudian, dokter yang menangani suamiku keluar dari ruang UGD, wajahnya tampak serius, membuatku semakin cemas. Bagaimana keadaan suami saya, Dok? Tanyaku dengan suara yang gemetar. Dokter itu menghela nafas sejenak sebelum menjawab. Kami telah melakukan tindakan darurat untuk menghentikan pendarahan, namun kondisinya masih kritis. Luka yang didapat sangat serius, kedalamannya hampir mengenai organ bagian dalam, namun beruntung itu tak terjadi. Kami akan terus memonitor dan memberikan perawatan intensif untuknya. Ya Allah, sayang. Semakin sesak rasanya dadaku ini, mendengar kabar dari dokter tentang suamiku. Aku tak sanggup, sungguh. Air mataku pun terus mengalir, jatuh membasahi pipiku yang sejak tadi tak kunjung kering karena air mata. Aku hanya bisa berharap dan berdoa, agar suamiku bisa melewati cobaan ini dan kembali bersamaku. Dalam hati, aku bersumpah untuk selalu menjaga dan mencintainya, apapun yang terjadi. Aku terduduk lesu di kursi tunggu. Ku pegang perutku yang membesar ini. Pilu hatiku mengetahui suamiku kini berada antara hidup dan mati. Usapan halusnya tadi masih bisa kurasakan di perutku ini, bahkan kecupan hangatnya juga masih sangat terasa. Tadi, kami sangat bahagia saat mengetahui calon anak kami ini adalah perempuan. Dia begitu antusias menanti kehadirannya. Tapi, sekarang dia terbaring tak berdaya di dalam ruangan UGD. Dia bahkan tak membuka matanya sama sekali. Mengapa waktu begitu cepat berlalu? Mengapa selalu saja ada air mata yang harus aku tumpahkan di setiap kebahagiaanku? Larissa! Ucap seseorang memanggil namaku. Aku menoleh. Ashley, Mas Adnan dan It datang dengan sedikit berlari ke arahku. Ashley langsung memelukku begitu dia sampai padaku. Aku menangis dalam pelukannya. Aisyah, suamiku, suamiku. Ucapku pilu. Sabar, Larissa, aku yakin Jason akan baik-baik saja. Kau harus kuat. Ashley menguatkan aku.
Dia memelukku erat dan mengusap kepalaku. Kulihat Mas Adnan dan Ik pun sedih. Tapi mereka berusaha menahan diri agar tak menangis. Ashley melepaskan pelukanku. Dia mengusap air mataku. Bagaimana bisa ini terjadi? Kenapa Jason bisa terluka seperti itu? Tanyanya, air matanya juga mengalir. Aku pun menceritakan awal mula penusukan itu terjadi kepada suamiku. Ashley dan yang lain menyimak dengan baik ceritaku. Aku tak melewatkan satupun apa yang terjadi tadi. Aku menceritakan segalanya hingga suamiku dibawa ke tempat ini. Ya Tuhan, bagaimana bisa Jason seceroboh itu? Dia harusnya menuntut orang itu karena telah lalai dalam berkendara. Bahkan seharusnya Jason tak usah berbicara terlalu baik padanya jika sudah tahu orang itu tengah mabuk. Inilah akibatnya. Dan sekarang Jason tak bisa berbuat apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya. Tutur Ashley menyayangkan sikap suamiku yang terlalu baik terhadap orang lain itu. Ya, awalnya suamiku menghampiri si penabrak hanya karena ingin dia meminta maaf saja. Bagi suamiku kerusakan parah pada mobil dapat diganti lagi, bahkan suamiku tak menuntut ganti rugi sama sekali. Namun, karena suamiku ngotot ingin orang itu meminta maaf. Inilah yang terjadi padanya. Orang itu marah dan menyakitinya. Larissa, apakah perkara ini sudah kau laporkan kepada polisi? Tanya It, paman suamiku yang usianya seumuran dengan suamiku. Sudah. Tadi orang-orang berbondong-bondong membantu kami dan ada beberapa orang yang langsung melaporkan itu kepada polisi. Sekarang polisi sedang mengejar tersangkanya. Jelasku. Syukurlah. Meskipun penjahatnya dalam pengejaran, namun aku tetap tak bisa tenang. Aku sangat mencemaskan keadaan Jason. Apa kata dokter tentang kondisi Jason dan lukanya? Dokter mengatakan dia dalam masa kritis akibat luka yang didapatkannya cukup dalam. Sehingga harus mendapatkan perawatan intensif untuk terus bisa mengetahui kondisinya dengan baik. Ya Tuhan, Jason. Kenapa kau bisa mengalami hal seburuk ini? Gumam It pelan. Nyonya, sebaiknya Nyonya istirahat saja. Biarkan kami yang menunggu tetap di sini untuk menjaga si bos. Ujar Mas Adnan. Enggak bisa. Saya gak akan pergi dari sini sebelum suami saya sadar. Saya akan tetap di sini, Mas. Tolakku. Bagiku, istirahat untukku tak penting. Yang terpenting adalah bisa segera melihat suamiku sadar kembali. Tapi, Nyonya sedang hamil. Nyonya harus istirahat. Saya khawatir dengan kandungan Nyonya. Enggak apa-apa. Saya baik-baik aja, Mas. Mas Adnan tak berkata lagi. Mungkin dia juga lelah jika harus terus membujukku agar aku pulang dan beristirahat. Kami semua diam di tempat itu, menunggu sampai dokter memberikan kabar lanjutan dari kondisi Jason. Aku duduk di samping ranjang suamiku, yang sedang terbaring lemah dengan alat-alat medis yang menempel di tubuhnya. Dia telah dipindahkan ke kamar VIP di rumah sakit demi mendapatkan perawatan lebih baik dan diutamakan. Ruangan itu sunyi. Hanya terdengar bunyi mesin alat medis yang bekerja keras untuk mempertahankan hidupnya. Aku menatap wajah tampan Jason. Matanya masih saja terpejam rapat. Sudah beberapa jam ini aku menunggu dengan setia. Berharap dia akan segera membuka mata dan menatapku dengan neta abu-abunya yang tajam. Aku merindukan senyuman hangat yang selalu menghiasi wajahnya setiap kali dia melihatku. Air mataku mulai mengalir lagi. Tak bisa kubendung. Kulepas genggaman tanganku dari tangannya. Lalu kudekatkan wajahku ke wajahnya. Bangun, sayang. Aku rindu kamu. Bisikku lembut. Bangunlah. Darren pasti pengen ketemu kamu dan calon anak kita ini juga pengen disapa dedinya lagi seperti tadi pagi. Tambahku. Namun, tak ada respon darinya. Dia tetap terbaring diam. Seperti sedang tidur lelap. Aku kembali duduk, menatap jendela besar di ruangan itu. Sinar matahari sore menembus kaca, menciptakan cahaya senja yang menerangi wajah suamiku. Dalam hatiku, aku berdoa kepada Tuhan untuk segera mengembalikan suamiku kepadaku.